Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang yang akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Dini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang. Ya, kali ini saya akan memaparkan konsep budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dimulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selama ini kita melakukan satu miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kebanyakan para pendidik ya umumnya itu merasa bahwa guru bisa mengontrol murid, kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Keempat ilusi ini yang menjadi paradigma pendidikan di Indonesia selama ini, ketika hukuman merupakan tindakan untuk mendisiplinkan anak. Di sini ada diagram mengenai stimulus, respon, lawan, teori kontrol, pandangan tentang dunia mengenai dua hal ini. Stimulus, respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, padahal nyatanya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal itu sama, padahal setiap orang itu memiliki konsep pemikiran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Mungkin ini sekilas cukup membingungkan ya Ibu Bapak, tapi intinya di sini adalah bahwa perubahan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol itu terletak pada yang pertama, kita sepertinya egois terhadap orang lain, terutama terhadap murid. Kita memaksakan apa yang menurut kita baik untuk mereka, padahal belum tentu baik untuk mereka. Nah, timbullah di sini teori kontrol tentang dunia yang menyatakan bahwa ternyata kita itu memiliki perbedaan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, di sini menurut Stephen Conway,
Jika ingin membuat kemajuan perusahaan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Ibu Bapak, setelah saya mempelajari sebagian dari modul 1.4 ini, jujur sebetulnya banyak yang menyenggol diri saya sendiri, dari mulai menghadapi anak yang menurut saya selama ini saya sudah benar menghadapi mereka. Namun ternyata di sini banyak sekali apa-apa yang ditekankan bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada siswa, sehingga ternyata apa yang telah kita terapkan selama ini kurang lebih tidak tepat gitu. Ya, seperti menghukum anak apabila misalnya kesiangan, ya, berdirikan di lapangan, kemudian juga misalnya ketika hari Senin ada yang tidak memakai atribut yang lengkap, kemudian siswa itu disuruh ke depan, ya, kemudian diberdirikan juga di depan, sehingga ada rasa mungkin dipermalukan di depan murid yang lain. Dan ternyata di konsep budaya positif ini itu harus dihindarkan, karena segala sesuatu itu harus berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif. Apa sih yang disebut dengan disiplin positif? Ya, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mendapatkan reward ancaman atau hukuman. Menurut Ibu dan Bapak, selama ini di sekolah kita, kira-kira disiplin yang diterapkan di sekolah kita dan anak-anak mengikuti aturan itu atas dasar apa? Apakah atas dasar timbangan, penghargaan, atau atas dasar karena misalnya takut dihukum, atau atas dasar nilai-nilai yang diyakini oleh dirinya? Kira-kira takut dihukum, ya, Nah, dan itu sudah menjadi konsep umum pendidikan kita sekarang. Bentar, Bu. Ya, boleh. Ya, kalau misalkan anak-anak kita kemudian takut dihukum, itu kemudian mungkin beberapa kalau di sekolah kita itu mendapatkan hukuman. Hukumannya bukan fisik atau bukan musik. Sementara yang tadi saya tangkap, anak itu biasanya akan takut kalau terkait dengan hukuman fisik. Sementara kita selama ini berjalan tidak dijalankan hukuman fisik, gitu kan? Iya. Terus hukuman-hukuman yang kita terapkan sebetulnya selama ini apa? Karena itu menurut saya bukan dalam kategori hukuman. Seperti misalkan anak disarankan untuk membaca ayat Al-Quran, itu bukan hukuman menurut saya. Ya. Jadi misalkan. Ya, itu konsekuensi mungkin ya, Pak, ya. Konsekuensi. Tapi nanti di ujung di sini ada pembahasan mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, selama ini kita berpikir bahwa hukuman itu adalah berbentuk fisik, ya, Pak, ya. Tapi ternyata hukuman yang tidak berbentuk fisik bahkan mendidik pun bisa menjadi kategori hukuman apabila itu tidak disepakati bersama ketika di awal pembelajaran. Jadi misalnya gini, anak tidak diberitahu kesepakatan sekolah kita, aturan-aturan sekolah kita. Kemudian misalnya tiba-tiba anak langsung diberikan sanksi. Sanksi misalnya membersihkan lingkungan sekolah, atau misalnya seperti
didirikan ya. Itu. Jadi emang agak sedikit ini ya Pak ya, untuk kurikulum ini agak sedikit kita betul-betul harus berhati-hati dalam bertindak dan juga menerapkan kedisiplinan di sekolah. Mungkin Bapak bisa tunda dulu, sebetulnya penasarannya Pak ya, kita lihat dulu tayangan-tayangan selanjutnya. Mungkin nanti kita simpulkan lagi bersama Ibu dan Bapak di sini bagaimana opini-opini yang lain dan menarik kesimpulan dari semua mengenai budaya seperti ini. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada kata memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi melakukan kebaikan, kedisiplinan itu berdasarkan dari dirinya sendiri. Nah, yang disinilah yang kita harus memunculkan motivasi itu terhadap diri anak tanpa harus memberikan hukuman ataupun reward. Reward itu hadiah. Hadiah juga sebetulnya ternyata jelek ya. Selama ini kita merasa bahwa reward itu bukan hukuman. Reward itu adalah baik untuk anak untuk memotivasi ya. Tapi ternyata di konsep ini reward itu berbahaya. Jadi anak akan berpikir melakukan sesuatu atas dasar karena ada hadiah atau reward. Jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ada teori ini ya Bu ya. Kalau nggak salah saya pernah baca di awal belajar itu teori mengepalkan, kalau nggak salah mengepalkan, kita memegang sesuatu dan mengepalkan. Maksudnya kita menggenggam barang yang begitu berharga menurut kita, kemudian kita suruh orang lain itu memaksa untuk menyerahkan barang tersebut sama kita gitu kan. Oke, gimana caranya nih? Dipaksa misalnya ya, ambil tangannya, itu kan otomatis akan mempertahankan. Nah kurang lebih mungkin anak juga seperti itu, ketika dia memiliki konsep dirinya benar walaupun salah, dia akan tetap mempertahankan diri bahwa saya benar, yang lain salah. Itu banyak sekali kejadian. Termasuk saya juga mengalami pengalaman yang sama ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita tersulut emosi oleh tindakan siswa dan kita juga sarwana mungkin ya Bu ya, tersulut gitu, kita semakin keras kan ya Bu, amarah. Nah ada anak yang kalau takut mungkin dia nurut ya, tapi ada juga anak yang semakin dikerasin itu semakin ngangkang. Nah itu berarti yang semakin kuat menggenggam prinsip dia bahwa dia itu sudah walaupun salah. Nah di sini yang harus kita kupas bagaimana bahwa kita bisa membuka mungkin hati nurani anak sehingga dirinya sendirilah yang menyadari kesalahannya. Jadi bukan dikarenakan oleh judgmental dari kita bahwa kamu itu sudah keliru, kamu itu sudah mengganggu orang lain. Nah itu sangat tidak dianjurkan di sini. Jadi biarkan mereka menyimpulkan sendiri apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sini katanya guru dituntut harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diimplementasikan dengan penerapan konsep-konsep dasar seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah.
Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya gini, walaupun kita berada di lingkungan yang berbeda-beda, suku, bangsa, bahasa, kemudian juga budaya, tetap kita akan membuat sebuah kesepakatan bersama yang itu akan dijadikan komitmen bersama untuk mematuhi, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, gitu. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian juga IDO Primary Years Program, di situ terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan di sini dilihat ada keterampilan hidup yaitu Bapak life skill, maka siswa juga harus diperkenalkan bagaimana dia bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan yang terberat, tugas dari guru itu sendiri adalah menjadikan contoh. Ya Bu ya, menjadikan kita itu adalah penuntun. Sedangkan penuntun itu berarti kita itu harus bisa dulu seperti ini, gitu kan? Nah itu yang terberat ya Bu ya. Jadi guru itu ternyata satu profesi di mana harus memiliki kepribadian yang masagi, itu kalau bahasa Sundama jalan kita sudah masagi, cina gitu ya. Jadi dari segala sesuatunya itu matang, dan itu terus terang berat buat kita, tapi bagaimanapun kita akan tetap mencoba untuk terus memperbaiki ke arah sana. Ya walaupun banyak kendala ya Bapak ya. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar itu yang sesuatu yang kita lakukan ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan itu dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dimana kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan ada satu perilaku yang mungkin agak ganjil gitu ya Ibu Bapak. Contohnya misalnya bertahan hidup ya. Ada berita anak nyolong apa gitu kan, atau misalnya ada yang ngambil ayam, itu pas ditangkap ternyata nggak ada makanan ya, juga nggak makan berhari-hari. Nah itu kan satu perilaku yang menyimpan, namun sebetulnya tidak ada pilihan, gitu kan? Kemudian di sini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita menemukan anak yang seperti tidak dapat disentuh, maksudnya tidak bisa didekati, berandalan, keras kepala, nangkang gitu ya, melawan, terlihat seperti kuat dalam dirinya, tapi ternyata rapuh di dalam hatinya gitu ya. Pas kita lihat latar belakang keluarganya, oh ternyata anak ini begini, ditinggal orang tuanya, tidak dipedulikan oleh orang tuanya, kurang kasih sayang terhadap dirinya. Nah di sini penguasaan. Ada juga penguasaan yang berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan diterima. Ada satu anak yang mungkin merasa kecewa dalam dirinya ketika anak tersebut sudah berbuat banyak, gitu kan, piket, gitu kan, tapi sama teman-temannya nggak dihargai, gitu. Dan akhirnya Andes mau piket nih, gitu kan, dan itu membuat yang awalnya anak itu memiliki karakteristik yang baik menjadi sebaliknya. Kebebasan di sini, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru mampu mengendalikan arah dirinya. Ketika kebebasan itu kita ambil, taruhlah di
misalnya anak itu tidak bisa aturan di sekolah kita kan menggunakan sepatu yang berwarna hitam ya Bu ya. Tapi kadang ada anak yang tiba-tiba nyeleneh misalnya pakai sepatu putih, kemudian sepatunya kita ambil, ya. Nah itu kan reaksi anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang beratan, ya sepatunya diambil, itu merupakan salah satu konsep di mana menurut dia kebutuhan kebebasannya itu udah dirampas gitu. Nah di sini yang harus menjadikan PR buat kita dan kesenangan di sini. Kesenangan seperti kejadian kemarin saya di kelas itu ya, ada siswa yang disebutnya foto aib gitu, lagi musim sekarang, jadi menyebarkan foto-foto teman tanpa sepengetahuan di foto kemudian disebar di grup gitu. Nah itu sebetulnya punya kesenangan aja gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika kita bereaksi untuk mengatakan bahwa jangan melakukan itu, mungkin anaknya tidak menerima gitu kan. Karena mungkin cara kita yang salah, yang mungkin tiba-tiba gitu kan nodong ulah gitu. Nah akhirnya di sini semakin sadar, terutama saya ya Ibu gitu bahwa apa yang menurut kita itu anak akan nurut gitu kan. Kalau kita keras misalnya ya, berbentuk hukuman, itu ternyata di teori ini bertolak belakang. Jadi kita harus mulai mempelajari introspeksi diri, dan mungkin yang paling terberat adalah mengontrol diri ya Bu, terhadap karakter anak yang suka mancing-mancing emosi itu. Nah di sini motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nurut sih nurut katanya gitu ya, tapi takut hukuman. Nurut sih nurut, asal ada imbalan. Nah yang terakhir ini nurut ya berdasarkan dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Menurut Ibu dan Bapak, dari ketiga ini mana yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik? Kira-kira yang motivasi eksplisit dan eksplisit itu dari luar ya? Yang mana? Satu dan dua, yang warna kuning sama hijau ya Bu ya. Karena yang satu hukuman dan yang satu adalah dan yang terakhir adalah keinginannya sendiri, betul. Ya, di sini bisa dilihat bahwa kedua ini adalah bentuk eksternal, dan kemudian yang satu ini yang terakhir adalah internal atau intrinsik. Nah di sini ya sudah mulai mendekati pernyataan yang Pak Dede tadi tanyakan bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Hukuman, ya. Hukuman itu katanya tidak terencana tiba-tiba Pak. Tapi kalau misalnya kita kira-kira itu tiba-tiba atau waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa untuk menjaga kebersihan sekolah. Di sekolah kita mungkin kan sudah ada acuan tata tertib itu yang anak-anak peserta didik kita sudah tahu. Itu di awal pembelajaran ya, MOS itu ya Pak? Ya, tapi ada juga yang kesepakatan itu misalkan hanya
terbentuk atau tercipta itu di antara guru saja. Misalkan ketika piket anak kesiangan itu kan dikirim ke masjid untuk melaksanakan duha atau membaca Al-Quran. Beberapa waktu belakang itu kan sekarang tidak. Kesepakatan itu kan hanya guru saja, siswa tidak tahu. Nah, itu masuknya di mana? Di hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman kan berarti dua pihak sudah mengetahui, siswa konsekuensi dua pihak sudah mengetahui. Kalau hukuman hanya satu pihak saja, misalkan guru saja. Ya, jadi menurut saya di sekolah kita itu hukuman dan konsekuensi sudah dijalankan, cuman harus diketahui bahwa hukuman itu tidak hukuman yang sifatnya atau penalti jelek. Hukuman fisik, karena itu kan menjadi menjadi hal yang sebetulnya menakutkan kita gitu. Jika kita akan melakukan sebuah hukuman yang terkategorikan fisik, itu akan muncul masalah. Dan mungkin itu juga sangat dihindari juga oleh sekolah lain. Nah, di kita menurut saya hukumannya tidak ke situ, tidak ke arah sebetulnya fisik. Di sekolah kita itu sebetulnya yang saya lihat sih tidak berniat, tidak mengarah kepada hukuman mungkin ya Pak ya, ke fisik atau ke psikis gitu ya. Kita mungkin lebih cenderung ke konsekuensi mungkin ya. Karena perencanaan disepakati sesuai program, murid tetap dibuat tapi murid tetap dibuat tidak nyaman di sini. Sikap guru selalu memonitor murid, betul nggak? Betul nggak ya Pak ya? Yang kalau yang kesiangan dengan dipatikan gitu kan, ditajun. Sebetulnya nanti ada di restitusi itu ada nanti pemecahan bagaimana kita harus bersikap gitu Pak. Dan emang intinya di kurikulum merdeka ini kita tidak boleh untuk ataupun memberikan konsekuensi. Jadi harus ke restitusi di sini. Dibuat anak untuk menyadari, dibuat anak untuk berbicara sendiri gitu. Ya, ibu bapak jangan dulu protes. Saya tahu hatinya menginginkan itu, sama saya juga sama Pak belum. Ya. Tapi nanti ada pengertian yang lebih lanjut lagi sehingga kita gitu kan akhirnya mengakui gitu kita harus berubah. Nah ini jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman, pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Jadi di sini kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan. Untuk memberikan penghargaan pun sebetulnya itu baik ya Pak, tapi sebenarnya nggak baik. Contoh, maaf ya, saya kurang setuju dari kelas terbersih, kelas terkotor. Kelas terbersih, reward ada bendera gitu kan. Nggak masalah sih kalau yang positif ya, tapi kelas terkotor kemudian dikasih bendera hitam itu saya sangat agak sedikit aneh gitu. Karena apakah ini penghargaan kategorinya atau penghinaan gitu. Dan mungkin kalau dari teori ini dua-duanya itu harus dihindarkan gitu. Jadi tetap kita harus menimbulkan kesadaran dari setiap siswa. Contoh penerapan ilmu posisi kontrol guru di sini ya.
Nah, lihat di sini ada hormat pada bendera selama 1 jam, ya. Ya, termasuk juga berdiri di depan juga sebetulnya itu adalah menghukum, ya. Terus berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak misalnya, ya. Kita ngomong gitu sama anak, ya. Kamu udah berapa kali sih bikin saya kecewa gitu kan? Nah, di sini disebut dengan membuat merasa bersalah. Ada lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong dong ibu ya, sekali ini aja ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kesannya ini udah baik ya, bener gak? Tapi ini juga salah. Ya, kemudian di sini memantau katanya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu, ini juga udah baik, betul nggak? Tapi posisi kita juga masih kurang tepat. Nah, katanya yang harusnya kita orang yang ini orang ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita nggak boleh menjudge gitu. Jadi biarin dulu anak, kalau kita pas manggil anak itu, kamu tahu kan salah? Nggak pakai redaksi bu. Kemudian, terus kamu tahu nggak cara memperbaiki kesalahan? Ya, soalnya saya mau pakai redaksi. Nah, boleh? Oke, kita catat tuh namanya siapa? Nah, minggu depan kita kontrol nih, benar itu misalnya, bener nggak pakai redaksi? Kalau udah pakai redaksi udah selesai. Kalau tidak berubah-ubah? Kalau tidak berubah-ubah, mungkin kita bisa begitu lagi. Tapi sampai ya. Intinya di sini tidak boleh ada penekatan secara fisik. Tapi bisa sebetulnya mah. Kalau secara kata-kata juga nggak boleh. Kata-kata ada nggak boleh. Fisik itu nggak boleh. Jadi mungkin sebetulnya teori ini kan belum dipraktekkan ya kalau kita mau menjadi seorang manajer yang sosok. Betul nggak? Prosesnya lama. Tapi kenapa enggak kita coba dulu posisi manajer, apakah anak itu nanti nurut atau enggak? Bu, Bapak, ini ada video. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. untuk tahu kan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat rasa menjadi anak yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ya saya Ibu saya membangunkan saya Bu. kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Karena kalau selalu ini jadi biarpun saya lari kencang tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan ini Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi untuk murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik memang tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Iya. Jadi begitu Ibu Bapak artinya. Jadi tujuan utama kita itu barusan anak menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Apa mungkin kita kurikulumnya disebut kurikulum merdeka. Jadi murid itu betul-betul merdeka. Ibu Bapak, di sini ada satu pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Ini di antara yang kelima itu. Yang kedua merasa bersalah gitu. Kemudian kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Satu. Hukum. Hukum atau merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayo lakukan demi ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantul apa ya? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita hanya diizinkan untuk bertanya itu. Betul nggak? Yang saya lihat dari tadi video tadi bahwa kita hanya diizinkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan leading gitu kan, anak untuk mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan juga termasuk memperbaikinya gitu. Jadi yang saya lihat kita itu tidak juga disarankan untuk memberikan solusi padanya gitu ya. Nah, dengan cara apa untuk agar manajer itu bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan cara kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi harus melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan ini mengapa keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan? Maksudnya gini, kenapa kita menyebutnya ini adalah keyakinan, bukan peraturan. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan peraturan kelas gitu, peraturan sekolah. Jadi sebetulnya kata peraturan itu harus dihapus dari dunia pendidikan menjadi keyakinan gitu. Ya, kesepakatan. Jadi tugas kita di sini yaitu guru hanya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita hanya membimbing, leading gitu kan. Jadi kesepakatan mana yang akan kita sepakati. Kemudian keyakinan kelas sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan. Pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ibu bapak tidak boleh dalam bentuk negatif. Jangan terlambat sekolah, itu nggak boleh. Jadi datang tepat waktu. Jangan menyontek. Bersikap jujur. Gitu. Kemudian di sini caranya yaitu dengan melaksanakan tiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebetulnya itu sudah dipraktekkan dari video yang terakhir yang ketika memerankan sebagai manajer ya. Dan kemudian di sini tujuan hasilnya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan juga merdeka. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita tahu anak itu melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitas. Tetapi sebetulnya menstabilkan identitas bisa di-skip, bisa dilewat kalau anaknya itu kelihatan tegar gitu. Tapi kalau misalnya anaknya udah pas melakukan kesalahan terus udah nervous gitu ya, kayak udah ketakutan gitu. Nah, kita itu wajib untuk menstabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Bilang berbuat salah itu wajar. Gak apa-apa, nggak sampai aja, wajar kok salah sedikit kan? Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dipahamilah teman-teman ya Bu ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasan kenapa dia berbuat salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang begitu penting bagimu. Mungkin kalimatnya begitu ya, memanjakan ya. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Setelah anak menyadari kesalahannya, maka kita harus menanyakan apa yang sudah diyakini oleh dia. Ini kata-katanya contohnya ya Bu ya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi dianya sendiri yang menyebutkan keyakinan mana yang akan dia lakukan.
itu sudah dipenuhi, maka diharapkan akan terciptalah pendidikan yang seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di sini dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kita itu tetap harus menghormati kodrat anak, baik buruknya anak gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan ya Ibu Bapak, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, di sini kita menuntut memperbaiki kepribadian kita ya Bu ya. Sama saya juga begitu, harus mencoba untuk bersabar diri lagi. Dan tadi kan di akhir video tadi Ibu menyaksikan nggak apa yang dibilang sama si Ibu itu? Memang berat gitu kan, ya. Tapi kita tetap berusaha mencoba melangkah ke arah kanan. Kemudian katanya profesional dalam bidang profesional dalam mungkin segi dari pedagogi ya. Kemudian sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya menjadi pemong, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi yang harus dibaris bawahi dalam pendidikan kurikulum merdeka itu adalah di samping yang profil Pancasila itu ya, kalau itu kan buat anak ya, yang profil Pancasilanya untuk anak, jadi tujuan anak akan terwujud seperti itu. Tapi kita sebagai guru yang akan mewujudkan seperti apa pendidikan, yaitu pendidikan yang menciptakan murid kita itu mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. 3 poin ini Ibu, mandiri, karena mandiri itu tidak mudah ya, karena dibutuhkan skill-skill yang lainnya. Kemudian juga merdeka, dia sudah tidak ada penekanan dalam dirinya baik fisik ataupun skills gitu. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, karena dia tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan satu kesalahan, dan juga yang akhirnya dia akan bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas yang lain dalam kehidupannya. Begitu Ibu Bapak kurang lebih masalah budaya positif ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak. Bagaimana Bu, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Setuju Ibu Bapak? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga effort ya dan pemikirannya terhadap budaya positif ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping melaksanakan diseminasi budaya positif dengan rekan sejawat, saya juga melaksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Okay, for today we would like to discuss about the commitment. Jadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan bermanfaat untuk kita bersama untuk meyakini dan memastikan apa-apa yang kita sepakati bersama, sehingga dengan kesepakatan ini kita semua dengan sepenuh hati itu mau ya, dan berkeinginan untuk menepati apa-apa yang sudah kita sepakati. Oleh karena itu silakan Teteh sama AA semua di sini untuk menuliskan apa yang ingin disepakati bersama. Nanti setelah ini saya akan memberikan waktu dulu ya, beberapa menit, sekitar 3-5 menit untuk menuliskan kesepakatan tersebut. Setelah itu silakan untuk menempel kesepakatan di whiteboard ya, dan kita akan bersama-sama membahas kesepakatan tersebut, menganalisis mana yang betul-betul diyakini ya, dan akan dijadikan kesepakatan bersama. Baiklah, silakan AA dan Teteh untuk menuliskannya di kertas tiktok.
Setelah selesai menuliskan kesepakatannya masing-masing dan menempelkannya di whiteboard, maka kami selanjutnya akan menganalisis kesepakatan tersebut untuk dijadikan kesepakatan kelas. Dan inilah hasil kesepakatan kami yang akan dijadikan kesepakatan kelas, yang nantinya akan kami cetak dalam baligo dan ditempel di dinding kelas. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.